Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, FCFS singkatan dari First Come and First Serve, duluan tiba, duluan dilayani. Dan video ini ialah menyusun mensimulasikan terhadap perlakuan dari sistem operasi komputer ataupun laptop dengan penjadwalan proses, yang dimana di video ini kita akan membahas tentang FCFS. Dan untuk menyusun proses-proses tersebut, kita membutuhkan software yang dinamakan dengan CPU Emulator yang ini. Dan perangkat lunak ini dikembangkan oleh Basim Mustafa dari UK United Kingdom, orang Inggris. Ini CPU Emulator, kalian bisa dapatkannya di Google. Setelah di-download, kalian pelajari dulu dasar-dasarnya, window-window, jendela-jendelanya itu fungsinya itu apa aja. Ya, yang saya bilang tadi adalah tentang FCFS, di mana dia duluan datang, duluan tiba. Yang biasanya kalau kalian belajar tentang sistem operasi sudah tahu teorinya, dan video ini akan menjelaskan bagaimana simulasi atau cara kerja, gimana sih kalau dia ada soal seperti ini, bagaimana sistem operasinya kalau di jalan. Jadi ini ada, kita buka, ini adalah jendela utama pada software CPU simulator. Oke, kita telah membukanya. Kita akan menghitung dengan codingan. Pertama yang kita lakukan ialah scan garing. Kita tekan tombol compiler, lalu muncul jendela compiler. Lalu di sebelah kiri atas ini ada yang kuning. Kita akan mengetik codingan yang nantinya akan dihitung terhadap FCFS yang kita lakukan. Ya, membuat programnya seperti kita ketik program. Ya, ini kan dipercepat saja untuk mempersingkat waktu. Oke, setelah selesai membuat program FCFS 1, ini adalah program sederhana yang nantinya akan kita compiler. Setelah kita buat, kita save dahulu. Kenapa kita save? Supaya kita bisa simpan, mana tahu kamu ingin membuat program yang lain tanpa harus mengetik ulang. Jadi kita namakan ini adalah FCFS Gunawan. Oke, setelah di save, nanti ini akan berubah dengan nama kita, FCFS Gunawan. Setelah itu kita pergi ke base address ini. Base address ini kan ini dicentang ya. Kita hapus centangnya, kita ubah dengan 100. Setelah itu kita lakukan, kita pindah ke compiler ini, kita tekan, kita masuk ke tab compile, lalu kita tekan compile, lalu akan menghitung. Ada compile progressnya sudah berhenti, lalu di program kode output ini, dan binary kode ini juga kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita masuk ke load in memory, dimana nanti kita pindahkan hasil dari program kode output ini, register-register instruksi-instruksi ini dipindahkan ke jendela utama tadi. Ini udah kode successfully load in memory. Jadi muncul pemberitahuan bahwa kode telah sukses di load. Oke, ini udah ada di sini di CPU instruction-nya. Oke, selanjutnya, oh iya saya lupa, kita punya kasus soal. Kasus soalnya ialah bagaimana cara mengetahui bagaimana cara mengetahui average waiting time di proses ini. Ini ada soal proses P1, arrival time-nya adalah 0, berarti kan P1 ini kedatangan tibanya 0. Tidak mungkin P1 ini arrival time-nya tidak 0, karena kan dia duluan tiba. Lalu proses P2 dengan arrival time-nya 20, jadi waktu tibanya 20, selang 20 detik dari P1. Lalu ada P3 selang waktu tibanya itu detik ke 25. Dan pertanyaan ialah bagaimana average waiting time, berapakah rata-rata waktu menunggu. Oke, kita telah membuat kompilasi. Setelah ini kita akan membuat sesuai dengan kasus yang tadi. Caranya ialah kita pergi ke OS 0. Udah muncul di sini CPU simulator. Kita program ini kan sudah ada di sini. Ini ada karena sudah masuk di program list, karena kita tadi sudah load in memory dari
jendela compile tadi. Oke, kita tekan di program name, kita buat create new process, maka akan muncul di ready process. Bagaimana dengan P2? Kita tekan lagi program name ini, lalu kita centang arrival delay process. Jadi inilah perbedaannya di mana P1 dan P2. Jadi kita tekan centang ini, waktu tibanya tadi berapa? Di soal tadi 20, bukan tick ya, kita pindahkan ke second karena dia ketik. Lalu kita create ini proses, nanti kan muncul di bawahnya, ini dia dengan delay 20. Untuk P3 sama halnya kayak tadi, kita centang dulu lalu tekan ke 25 ke second, jangan lupa second. Lalu kita create any proses, muncul di bawahnya 2 ini. Kalau kita lihat di program list sudah ada terlog. Lalu selanjutnya yang kita lakukan ialah, sebelum itu kita harus mengatur ini jenisnya apa, first come first serve atau sorted, SJF atau round robin. Kita maunya sesuai dengan kasus ini adalah FFS, duluan tiba duluan jalan gitu. CPU speed, kita bisa mengaturnya, bisa ke slow sekali, bisa ke fast sekali. Ini adalah salah satu faktor yang nantinya berapakah waktu yang akan dibutuhkan untuk memproses program ini, berapakah rata-rata waiting time-nya si P2 dan P3. Kita atur ke 99, karena kalau nanti kita buat paling tinggi itu akan perbedaannya sangat jauh. Nanti saya jelaskan. Setelah itu kita tekan start ya. Sekarang kita hanya untuk menunggu penghasilannya. Sambil kita menunggu hasilnya, kita bisa lihat ini adalah bagaimana register yang tadi akan berjalan dengan instruksi-instruksi yang ada di sebelah kiri ini. Ada yang move, ada yang add. Ini akan terus berjalan. Kalian bisa melihatnya juga di sini. Oke. Yang P1 tadi udah selesai dijalankan, masuk ke P2 di running proses. Ini kan ada running proses nih, dia siap-siap, ini dia lagi dijalankan. Untuk tidak lama menunggu, saya skip. Bagaimana caranya supaya kita tahu ini dia selesai atau belum? Kita bisa lihat di running prosesnya masih ada atau sudah kosong, atau kita bisa lihat di OS control ini ada stop. Kita tunggu hingga start. Dia dari tulisan di tombol ini jadi start. Oke, bagaimana cara kita melihat rata-rata waktu menunggu proses program ini? Caranya kita pindah ke views, kita tekan view proses start. Oke, sudah muncul. Ini adalah proses statistik yang telah kita dapatkan. Dengan P2 kita ada grafik batang dengan 28 detik waiting time-nya untuk menunggu proses P1 telah selesai. Lalu P3 menunggu P1 dan P2 selesai 72 detik. Jika kalau dirata-ratakan, maka average proses waiting time-nya adalah 33. Kita tanding dulu bahwa kita telah dapatkan kalau program ini adalah 33. Itulah bagaimana caranya supaya mendapatkan average waiting time pada program ini. Dan sebenarnya ini bisa berubah-ubah waktunya tergantung CPU speednya tadi, juga komputer juga mempengaruhi. Oke, kita akan bandingkan program yang di atas dan di bawah. Ini kan ada ini warna oranye di bawah. Perbedaannya ialah di arrival time-nya. Di P2 arrival time 15, waktu tibanya 15, P2 nya arrival time 15, dan di P3 nya arrival time nya 20. Berapakah AWT-nya? Saya sudah coba program ini sebelumnya. Gimana ya? Saya tadi simpan nomor. Nah, ini adalah hasil dari program yang di bawah tadi dengan arrival time yang berbeda kan. P2 nya 15, P3 nya 20, dan yang bisa saya dapatkan ialah average waiting time-nya ialah 7. Ya, lebih singkat daripada yang di atas tadi dengan average waiting time-nya 33.
Kalau kita bandingkan grafik bottomnya itu, gila, nampak lah ya, ada perbedaannya. Akan lebih cepat arrival time-nya yang lebih kecil daripada arrival time-nya lebih besar. Maksudnya waktu tibanya program kedua itu, walaupun di waktu tibanya itu singkat, arrival process waiting time-nya juga singkat. Ya, selaras lah ya. Oke, setelah kita dapatkan close dulu terus. Ini routingnya 7. Oke, yang saya bilang tadi ialah penghitungan ini juga dipengaruhi oleh CPU speed. Jadi saya membandingkan dengan ini ialah program kedua nih ya, yang 15 sama 20 P2 dan P3 nya. Ini saya membandingkan dengan CPU speed itu dengan 99 dan 1. Kalau kalian tadi lupa CPU speed tadi yang mana, yang ini mana ya, yang ini nih, jadi ke 1 nih. Kalau kita bisa lihat ini beda sekali. Kalau kita tadi CPU speednya 1, P2 nya ini waiting time nya hanya berapa ya, kurang dari 0,01 second. Makanya P2 nya nggak ada menunggu, walaupun sebenarnya itu juga menunggu proses 1 dijalankan. Kita bisa lihat effort process waiting-nya ini 0 dan ini adalah 7. Jadi CPU speed juga mempengaruhi bagaimana cara kerja, bagaimana rata-rata waktu menunggu program tersebut. Makanya kita pilih ke 99 agar kita bisa melihat hasil lebih detailnya bagaimana. Kalau hasil lebih cepatnya tadi kan, kalau kita bikin CPU speednya 1 itu makanya hasil cepat. Dapat kita simpulkan dari dua perbandingan ini akan lebih cepat AWT-nya atau rata-rata waktu menunggu program kalau lebih cepat jika masing-masing proses dengan waktu tibanya lebih kecil daripada waktu tiba dengan program sebelumnya atau program yang dibandingkan. Misalnya dengan P215 dan P320, sedangkan program yang kita tadi kerjakan P220, P325. Waktu tibanya lebih lama daripada waktu tibanya si program yang kedua. Makanya AWT program pertama lebih lambat daripada AWT program kedua. Dan yang kita dapatkan tadi ialah phase CPU itu mempengaruhi berapa detik average waiting time dan waiting time proses dari program tersebut. Dan itu juga mempengaruhi hal itu. Karena saya tadi bilang juga, tadi saya nyoba masalah program ini, setelah saya coba dan mendapatkan average waiting time-nya 7 misalnya. Lalu saya keluar softwarenya, saya buka lagi, saya tulis lagi codingannya, lalu saya jalankan, mendapatkan awaiting-nya 6. Jadi ada faktor dari laptop juga kayaknya, memang kayak dari CPU laptopnya itu sendiri. Oke, kita telah mendapatkan AWT masing-masing program. Lalu udahlah, itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang telah menonton mendapatkan ilmu serta pengetahuan yang baru terhadap penjauhan proses, di mana penjauhan proses ini yang saya bahas adalah FCFS, first come first serve, duluan tiba duluan dilayani. Dan terima kasih.